warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Sri Anggi Ramadhani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting yang ke bab 3. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. Subnetting adalah supaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP dalam kurung IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya perangkat yang saling terhubung dengan perangkat lain. Selanjutnya ke materi yang kedua, ada IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Dalam kurung, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translate dalam kurun NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu ada IP address class pool dan class fresh. Pool addressing yaitu pengamatan IP berdasarkan kelas. Class readdressing yaitu pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Kelas-kelas di sini ada A, B, dan C, alamat dan decap subnet max. Kelas A alamatnya 10.0.0.0 sampai 10.25.25.255.255. Decap subnet max 255.0.0.0 dan kelas B ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Decap subnet max 255.255.0.0 dan yang C 192.168.0.0 sampai 192.168.25.25.5. Decap subnet 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti pairting yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, ranking IP yang bisa digunakan, studi kasus 60Hz, 150Hz, dan 192.168.10 4 atau 26. Selanjutnya kita ke materi yang kelima, ada information, network ID, identitas suatu kelompok IP atau subnet. Broadcast alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Di sini sudah ada contohnya 4 perangkat yang terhubung dengan perangkat lain. Selanjutnya kita ke materi yang keenam, yaitu ada konsep blok subnet. IP network, IP broadcast ibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Materi yang ketujuh ada IP F4 prefix types. Uniskan yaitu on communication, multicast yaitu on to many communication, dan broadcast yaitu on to all communication. Langsung saja kita ke materi yang ke-8, yaitu konsep switch dan router. Konsep adalah mengoneksikan perangkat yang satu network, dan router adalah mengoneksikan perangkat yang berbeda network.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.